Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian sudah nonton belum sidang perkara pokok ijazah Pak Jokowi dengan terdakwa Tiva Usia Tiasuma tadi pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton video saya sebelum ini ya. Karena saya ingin memperlihatkan sebuah informasi yang tidak kalah mengejutkannya. Dan ini mengenai terdakwa yang satu lagi yang bernama Roy Suryo Noto Diprojo. Coba kita baca pelan-pelan ya. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sidang perdana perkara pokok. Coba kalian baca nama di atas ini. Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Kapan jadwal sidangnya? Coba kalian tengok. Tanggal di samping saya ini serta ada jamnya. Kamis 17 September 2026 jam 10.30 sampai dengan selesai dengan pembacaan dakwaan terhadap Roy Suryo. Waduh, rungkat semua. Rungkat propat prapit Roy Suryo. Sudah mulai sidang perdananya di September, teman-teman. Selesai udah. Prodeo semakin dekat. Ya. Sudah rindu saya teman-teman. Ingin melihat Roy Suryo duduk di kursi pesakitan yang selama ini dia inginkan. Dan selain itu di video ini kita juga akan menyaksikan bagaimana si penghina Mas Wapres Gibran, penghina ibunda Mas Wapres Gibran yang bernama Mercy dicuekin oleh DPR. Dan juga ada penjelasan yang sangat menarik dari kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Yakub Hasibuan terkait dengan hasil sidang Tiva tadi pagi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Di sini secara selintas saya bingung ya. Kok yang hadir cuman mereka? Mana yang lain? Orang-orang yang quote-unquote dibayar dan digaji negara. Ini kan momen penting. Kenapa mereka tidak hadir? Apakah menurut mereka ini tidak terlalu penting gitu? Nah, betul. Menurut anggota DPR itu, kau itu tidak penting. Kau nggak penting sama sekali. Kau sendiri yang menanyakan, kau sendiri yang menjawab. Aduh, gimana sih orang ini? Kemarin di Rakyat Bersuara sudah menghina ibunda Mas Wapres Gibran. Sekarang dicuekin DPR. Emang gerombolan kau itu tidak ada penting-pentingnya sama sekali. Buktinya apa? Buktinya apa? Refli Harun 3 kali menyurat ke Komisi 3 DPR, ditolak mentah-mentah, tidak diterima sama sekali suratnya. Bahkan dicuekin. Apalagi cuma kau yang mungkin cuma mau cari panggung di kisruh Mas Wapres Gibran, Pak Jokowi, beserta para pembenci keluarga Pak Jokowi. Ya mungkin kalian butuh exposure sebagai kuasa hukum ya kan? Karena mungkin saja kemarin kan ketika di Rakyat Bersuara kau bilang mungkin itu bukan ibunda Mas Gibran. Saya juga bilang mungkin kau itu kurang klien, makanya butuh exposure, nyambi ataupun panjat sosial di kasus Mas Wapres Gibran. Aduh, udah ketahuan modus-modus kalian. Udah ketahuan. Isu yang terus bergulir, Pak, soal ijazah, Pak. Sebetulnya apa sih Pak yang terjadi, Pak? Pak Jokowi ini lulus atau enggak gitu, Pak, pertanyaan. Satu republik ini tanya itu kan sudah saya jawab berkali-kali ya. Sudah saya jawab berkali-kali. Yang pertama, lembaga yang menerbitkan ijazah itu dalam hal ini UGM, rektornya Profesor Dr. Ova Emilia sudah menyampaikan bahwa ijazah saya itu adalah sah dan asli dari UGM, sudah menyampaikan. Dekan Fakultas Kehutanan Insinyur Sigit Sunarto PSG juga sudah menyampaikan sah dan asli. Terus siapa lagi yang punya kewenangan? Ya lembaga itu, UGM. Masih kurang juga ada lapor di Polri juga sudah ngecek dan sudah menyampaikan bahwa ijazah saya identik dan otentik. Artinya itu sudah dicek dan diuji forensik dibandingkan dengan ijazah teman saya. Sama. Betul. Terus apa lagi? Masa Arikang mah percaya pada Roy? Kewenangannya apa dia menyampaikan seperti itu?
Masa mau percaya sama Roy kan? Iya juga ya, masa mau percaya sama Roy? Emang dia siapa teman-teman mau kita percayai? Dan menarik nih, menarik jawaban Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan ijazah beliau sudah dilapor dibandingkan dengan ijazah teman-teman seangkatannya yang kurang lebih ada puluhan kalau nggak salah ya. Dan itu identik. Terus kalian mungkin pernah dengar ucapan dari kuasa hukum Tifa yang bernama Al-Katiri. Dia pernah mengatakan kalau ijazah yang dibandingkan ini juga tidak jelas atau palsu, ya palsu sama palsu otentik, identik. Nah, disinilah kelirunya cara berpikir mereka. Masa iya sih dengan sebodoh itu polisi membandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang tidak asli? Kan logikanya di mana gitu? Nggak masuk akal. Mereka ini sebenarnya memang hanya ingin memaksakan kehendak untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hanya ingin memaksakan. Sudah terlanjur basah, sudah terlanjur nyemplung. Jadi apapun informasi yang didapatkan oleh mereka, mau itu positif, apalagi negatif, mereka akan tetap negatif. Mereka akan tetap mengatakan itu palsu, teman-teman. Memang otak-otaknya itu ya di kepalanya cuma ada kepalsuan memang. Udah selesai. Udah mereka tidak akan percaya apapun informasi yang mereka dapatkan. Ya kan? Dan ini masih proses di pengadilan. Kita bawa ke ranah hukum, ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Saya mengadukan ini karena memang supaya saya memiliki ruang untuk menunjukkan ijazah saya nantinya apabila diundang di pengadilan, menunjukkan ijazah-ijazah saya baik SD, SMP, SMA, S1. Tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Tapi kita sudah cermati dengan benar semua, dan menurut kami sangat baik, dan hal yang kami tunggu itu adalah pembuktian. Dan sebagaimana dalam KUHP baru juga, kalau ini sudah menjadi versi yang kedua, dakwaan yang sudah diperbaiki, tindak lanjutnya boleh saja ada perlawanan. Sebagaimana tadi disampaikan, sidang berikutnya adalah tanggal 17 September. Namun setelah itu tidak ada putusan selah, sehingga putusan mengenai perlawanan tersebut akan disatukan dan diputus bersama-sama di putusan akhir. Jadi setelah tanggal 17 tersebut akan langsung masuk kepada pembuktian, yang mana jadwalnya kami masih menunggu dari majelis hakim. Tapi hal yang paling penting adalah kami, dan tentunya terutama Pak Jokowi, klien kami, sudah tidak sabar ingin perkara ini cepat dituntaskan. Dan bagaimana dapat dituntaskan? Tentunya dengan masuk ke pokok perkara. Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami, kuasa hukumnya, kapan pembuktiannya, kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada majelis hakim dan juga rakyat Indonesia. Jadi kami sangat berharap bahwa sidang ini dapat berlangsung dengan efektif, dengan baik. Tanggal 17 September nanti juga diikuti langsung selanjutnya dengan masuk pokok perkara. Ya. Dan juga mengenai pra-peradilan, mungkin rekan-rekan juga sudah melihat bahwa Mahkamah Agung sudah mengambil sikap juga bahwa pengertian mengenai pra-peradilan itu boleh dilakukan berkali-kali itu juga sudah dibatasi, yang artinya bahwa di mana di KUHP itu kan diatur bahwa seakan-akan kalau ada pra-peradilan pokok perkara tidak boleh jalan. Ternyata maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ketika ada pokok perkara namun masih ada pemeriksaan pokok perkara, itu yang tetap harus diperiksa. Sehingga kalau dulu-dulu ini kan kalau ada pra-peradilan kemudian ya mungkin aparat penegak hukum langsung melimpahkan sehingga gugur. Sekarang tidak bisa seperti itu. Maksudnya kalau masih ada prapit dilimpahkan, prapitnya tetap harus diperiksa. Tapi bukan berarti kalau sudah dilimpahkan prapit bisa diulang berkali-kali, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup clear. Mudah-mudahan ini bisa perkaranya cepat selesai, masuk pokok perkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, khususnya untuk korban yaitu Pak Jokowi. Pak, tadi kan disebut bahwasannya jaksa belum mengasih BAP ke pihak terdakwa, itu tanggapannya seperti apa? Yaitu adalah dialektika persidangan yang tentu semua kami serahkan kepada para pihak yang bersidang. Kepentingan kami sudah diwakili oleh penuntut umum dan majelis hakim juga sangat tegas bersikap, sehingga ya, kita lihat tadi majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada penuntut umum sebelum perlawanan mohon diserahkan berkasnya. Dan saya rasa ini hal yang biasa dalam persidangan, dan saya yakini itu juga bukan masalah yang besar dan itu akan diselesaikan.
Anda yakin bahwasannya nanti bentuk perlawanan Dr. Tiva akan ditolak hakim atau siapa? Kalau melihat dari pengalaman kami dan analisa kami terhadap dakwaan tadi, dakwaannya sudah sempurna menurut kami. Sehingga menurut kami tidak ada hal teknis lagi yang bisa dilawan secara teknis, karena perlawanan ini hanya masuk pada materi surat dakwaan, tidak masuk pada pembuktian, tidak masuk kepada alat bukti dan sebagainya. Dan surat dakwaan berdasarkan tadi menurut kami sudah sempurna, sehingga keyakinan kami itu akan ditolak. Bang, untuk sidang Roy Suryo juga sudah masuk revisi untuk disidangkan lagi. Nah, ini yang sebenarnya kami tunggu juga, Mas, bahwa dengan adanya SEMA tersebut dan dengan adanya sikap tegas dari Majelis Hakim mengenai perkara Ibu Tiva, kami berharap dan kami meyakini juga bahwa segera akan disidangkan juga sidang pertama untuk Pak Roy Suryo. Tapi memang sudah masuk nomor regisnya. Sudah ada. Sudah ada, ya. Sudah ada. Jadi tinggal kita tunggu kapan sidang pertamanya. Tapi dari kuasa hukumnya tadi berpendapat bahwa saat dakwaan ini juga nggak beda jauh dengan dakwaan yang dulu, dan juga ini sangat apalah ini. Iya, karena secara alat bukti semua sudah clear, tidak perlu ada yang dirubah, hanya masalah teknis pembuatan surat dakwaan kemarin itu kan. Sehingga sekarang sudah diperbaiki, dan ini hal yang sangat wajar dengan adanya masalah transisi KUHP dan KUHP baru. Sehingga dakwaan-dakwaan ini yang infonya juga, dakwaan Pak Roy juga sudah diperbaiki untuk menyesuaikan sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim di perkara Ibu Tiva ini. Clear. Terima kasih ya. Oke. Persidangan akan berlangsung berapa lama? Karena kan pihak kedua kan Ya, memang seharusnya maksimum itu kan 6 bulan menurut saya. Tapi kembali lagi ini tidak ada penahanan. Bisa saja lebih dari bisa 6 bulan. jadi lebih cepat juga. Yaitu semua wewenang dari Majelis Hakim, tapi mudah-mudahan tentu kami sebagai perwakilan dari korban berharap perkara ini diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya. Sehingga apapun putusan nanti, tidak ada pihak lagi yang dapat mempermasalahkan mengenai ijazah asli Pak Jokowi. Bang, dengan UAN SMA dengan nomor 226, dengan dia memperhatikan lagi tuh, boleh-boleh aja Bang ya dalam konteks ini yang sudah masuk ke perkara itu gimana Bang? Ya memang silahkan saja, berdasarkan SMA tersebut silahkan saja. Namun kan sudah ada arahan dari Mahkamah Agung. Hasilnya seperti apa? Dan tidak akan menghambat pokok perkara, itu yang sebenarnya yang paling penting. Kami tidak pernah mempermasalahkan mau 5 kali, 50 kali, ya silahkan saja. Tapi kami tidak mau sampai pokok perkara ini ditunda hanya karena adanya prapit yang berkali-kali. Karena itu kan tentu adalah hak korban yang sangat dirugikan di situ. Dan ini bukan hanya perkara Pak Jokowi, Mas. Ini sudah terjadi infonya di berbagai perkara di luar kota juga, di berbagai pengadilan negeri, berbagai kasus. Sehingga jangan sampai ini menjadi presiden buruk juga, dan kami sangat apresiasi Mahkamah Agung mengambil sikap yang sangat cepat, sangat tegas untuk memberikan jawaban atas isu ini. Ini dari pihak terdakwa atau Dr. Tiva kemarin itu tidak mangkir, dan dia siap 3 tahun 4 tahun untuk sidang. Proses ini itu gimana menanggapi Pak? Ya kalau berdasarkan SEMA kan tetap 6 bulan sebenarnya, dan menurut pengalaman kami nggak ada perkara di tingkat pertama yang 3 tahun 4 tahun seperti itu. Ya itu mungkin adalah emosional sesaat sajalah. Namun menurut kami tetap perkara ini pembuktiannya, alat buktinya sudah sangat kuat. Pak Jokowi sudah berulang kali juga menyatakan siap hadir, walaupun dari pihak Ibu Tiva dan kawan-kawan masih sering memframing seakan-akan Pak Jokowi takut tidak akan hadir. Tapi kami menegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa Pak Jokowi akan hadir, karena kepada kami pun beliau sudah menanyakan berkali-kali kapan sidang yang dapat menghadirkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Tapi kalau untuk pandangan Abang sebagai melihat hakim tadi gimana Bang? Pandangan Abang? Menurut kami hakim sangat baik, sangat tegas ya mengambil sikapnya. Tegas. Tentu kami sangat objektif dalam melihat suatu hal. Walaupun kemarin sempat eksepsinya atau perlawanan yang diterima, kami tetap menghormati dan kami meyakini bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Lebih baik hal-hal yang perlu disempurnakan lebih awal. Jangan sampai sudah akhir ternyata dakwaannya ada kekurangan dan sebagainya. Jadi itu kami sangat hormati, dan kami meyakini bahwa Majelis Hakim dapat memimpin persidangan ini dengan baik, sehingga semua hak, bukan hanya hak kami, hak terdakwa pun sangat dilindungi. Buktinya kemarin mangkir pertama masih dikasih kesempatan. Mungkin di perkara lain bisa saja. Ada saja yang mangkir pertama langsung ditangkap, ditahan dan sebagainya. Tapi ini tidak. Majelis Hakim sangat objektif melihatnya, dan kami sangat juga menghormati itu. Tapi sebelum Pak Jokowi keinginan apakah
lain-lain atau seperti apa nih tujuannya Pak Jokowi sendiri? Iya, sejak awal tidak ada sama sekali, 1% pun tidak ada sama sekali niat untuk memperjajakan orang atau memidanakan orang, Pak. Namun niat Pak Jokowi adalah untuk mengakhiri polemik mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Status ijazahnya ini adalah sah dan asli, tapi orang terus saja menggambarkan, meramaikan di sosial media bahwa ini palsu. Dan di Petun kami sudah menang, di Perdata kami sudah menang, CLS juga sudah menang. Jadi kemana lagi kami harus meminta keadilan? Sehingga Pak Jokowi melaporkan ini secara pidana, dengan harapan mudah-mudahan rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa memohon keadilan kepada Yang Mulia. Dan saya juga meyakini bahwa Pak Jokowi nanti ketika dihadirkan, beliau hadir di persidangan juga akan memberikan apa kata hatinya lah kepada majelis hakim, pada rakyat Indonesia, apa yang beliau rasakan secara pribadi, karena tentu ini masalah pribadi. Ini bukan menyangkut Pak Jokowi sebagai presiden, ini Pak Jokowi sebagai pribadi. Korban. Yang setiap hari Pak Jokowi mungkin dipermasalahkan di sosial media, dibully mengenai ijazahnya yang sebenarnya asli tapi dikatakan palsu, yang mungkin beliau bukan hanya nama baik beliau tapi nama baik keluarga juga merasa dihina dan dicemarkan. Tapi kira-kira kapan sih Pak waktu yang tepat buat Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Kalau dari kami sih inginnya secepat-cepatnya, Mbak. Namun kalau majelis hakim menyatakan 17 September, sehingga paling cepat kalau berdasarkan pengalaman kami dan 23 September lah. momentum persidangan biasa paling cepat mungkin 1 minggu setelah itu, yaitu 23 September. Tapi kembali, kami tidak mau mendahului majelis hakim sebagai penentu dalam persidangan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan kalian dengar sendiri kan, apa kata Pak Yaakub Hasibuan, pengacara dari Pak Jokowi, bahwa beliau mengatakan kliennya, yakni Pak Jokowi, sudah tidak sabar untuk hadir ke persidangan membawa seluruh ijazahnya beserta ijazah S1 yang sekarang disita oleh kejaksaan. Jadi beliau akan membawa ijazah SD, SMP, SMA dari rumah, kemudian mungkin nanti beliau meminta kepada jaksa untuk ijazahnya diperlihatkan kepada publik, karena inilah forum terhormat dan terbuka yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Dan kalian dengar sendiri, tadi ketika wawancara Tempo, beliau mengatakan beliau juga akan hadir ke persidangan. Beliau malah menunggu-nunggu kapan beliau akan hadir. Tapi ya para terdakwa ini malah propat-prapit nggak jelas sampai berkali-kali. Bahkan mungkin kalau nggak ada sema yang keluar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi yang menarik teman-teman, tadi pagi ketika saya live saat sidang Tifa yang perkara pokok itu, ada salah satu netizen yang berkomentar seperti ini. Bang, untuk apa sih kita bela-belain Pak Jokowi? Bang, untuk apa sih kita dukung Pak Jokowi? Kita kawal sidang-sidangnya ini. Toh nantinya menurut Bang Rifai, kan Bang Rifai pernah mengatakan di salah satu stasiun TV bahwa Pak Jokowi ketika sudah datang ke persidangan memperlihatkan ijazahnya dan terbukti itu asli, Pak Jokowi akan meminta kepada hakim agar Roy Tifa tidak dipenjara. Nah, ini logika yang sepertinya masuk akal, cuma keliru teman-teman. Kenapa saya bilang keliru? Walaupun Pak Jokowi meminta kepada hakim tidak memenjarakan Roy Tifa dan memaafkan mereka, hukum akan tetap berjalan. Vonis hakim, ya kita ambil contoh lah, misal Roy Suryo dan Tifa divonis misal 10 tahun penjara. Ya permintaan Pak Jokowi tidak bisa diterima hakim, tidak bisa menggugurkan vonisnya. Dan Pak Jokowi memaafkan mereka, itu juga tidak bisa menggugurkan hukuman mereka. Jadi ya walaupun Pak Jokowi memaafkan, ya saya pikir memaafkan Roy Tifa juga bukan hal yang salah dan keliru, justru hal yang baik. Allah dan Tuhan saja yang maha pemaaf, masa ya manusianya tidak? Kan seperti itu logikanya teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan, permintaan Pak Jokowi kepada hakim itu tidak bisa menggugurkan vonis. Jadi tenang saja teman-teman. Orang-orang ini kalau bersalah sudah barang pasti bakal masuk bui. Itulah yang mereka takutkan. Makanya tidak mau masuk ke sidang perkara pokok. Tapi tadi kita sudah lihat di sistem informasi pokok perkara perkara pengadilan atau apa gitu, sudah muncul nama Roy Suryo yang jadwal sidangnya tanggal 17 September dengan agenda pembacaan dakwaan. Nah ini mereka sudah mulai kejang-kejang karena propat-prapit mereka otomatis ditolak karena sidang perkara pokoknya sudah berjalan. Ini teman-teman yang penting. Jadi kita kawal terus, jangan berhenti untuk memperhatikan, memasang mata kita kepada sidang-sidang mereka agar kita bisa merayakan kemenangan kita di akhir nanti. Oke? Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.